Pernahkah kalian mendengar tentang Medusa, Cyclops, Hydra, Minotaur, atau Pegasus? Ya, mereka adalah sebagian contoh makhluk mitologi yang berasal dari Yunani. Banyak sekali makhluk-makhluk mitologi yang berasal dari negara-negara yang ada di dunia ini. Salah satunya di Indonesia. Tahukah kalian makhluk-makhluk mitologi apa saja yang ada di Indonesia? Sebelum ke pembahasannya, kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa dengan bahasa, budaya, adat kebiasaan, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Erat kaitannya dengan kepercayaan, biasanya setiap suku bangsa memiliki setidaknya satu hewan mitologi yang menjadi bagian dari kekayaan kearifan lokal masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, kini keberadaan hewan mitologi di Indonesia mulai tergeser dan terlupakan oleh modernisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitologi adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Makhluk mitologi sendiri adalah makhluk yang keberadaannya dituturkan dalam kisah-kisah mitologis, legenda, maupun fabel. Makhluk tersebut juga terkait dengan folklore suatu suku. Sama seperti makhluk-makhluk mitologi dari negara lain, makhluk mitologi di tanah air juga disertai kisah supranatural atau kisah dewa-dewi. Makhluk-makhluk tersebut tidak kalah menarik dari makhluk mitologi Yunani yang sudah dikenal di kancah internasional, guys. Berikut pembahasannya. Garuda atau Garula dalam bahasa Pali adalah salah satu makhluk antropomorfis mitologis dalam Hinduisme, Buddhisme, dan Jainisme. Menurut agama Hindu, ia merupakan wahana Dewa Wisnu, salah satu Trimurti atau 3 dewa utama. Dalam agama Buddha, ia merupakan Dhammapala atau Astasena, sedangkan dalam Jainisme, ia merupakan salah satu yaksa atau dewa pelindung Tirtangkara Santinata. Interpretasi fisik Garuda bermacam-macam. Kebanyakan ia digambarkan bertubuh tertutup bulu emas, berwajah putih dan bersayap merah. Paruh dan sayapnya mirip yang dimiliki burung elang, tetapi tubuhnya seringkali seperti manusia. Ukurannya besar, sehingga dalam salah satu cerita ia dapat menghalangi matahari. Kisah Garuda terdapat dalam kitab Mahabharata dan Purana yang berasal dari India. Bahasa Jepang juga mengenal makhluk mirip Garuda yang mereka sebut Karura. Garuda di Thailand disebut sebagai Krut atau Pakrut. Indonesia dan Thailand menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya. Di Indonesia sendiri ada loh hewan yang sedikit mempresentasikan Garuda, yakni elang Jawa. Lihat saja guys, jambul dan bulunya yang berwarna emas sangat cocok dengan lambang burung Garuda negara kita. Tapi bentuknya tidak seperti yang diceritakan sebelumnya guys ya, yang besar dan seperti manusia. Makhluk mitologi di Indonesia berikutnya yakni Ahol. Berdasarkan kabar yang beredar di masyarakat, selain di Gunung Salak, Ahol menempati pulau-pulau tropis yang tersebar di Pulau Jawa. Dirinya sering terbang menyerupai kelelawar namun berbentuk raksasa. Wujudnya digambarkan dengan kepala mirip kera, mata yang besar hitam, cakar besar, pada lengan tubuhnya dipenuhi bulu berwarna abu-abu dan mempunyai sayap panjang dengan bentangan mencapai 3 meter. Bayangin aja guys, 3 meter sayapnya. Ahol sering terlihat jongkok di hutan dengan sayap tertutup rapat. Hewan mitologi ini diperkirakan adalah makhluk nokturnal yang sering menghabiskan harinya bersembunyi di gua-gua yang terletak di belakang atau di bawah air terjun. Berarti kayak kelelawar ya guys. Bedanya kalau kelelawar bergelantungan, kalau Ahol ini cuma jongkok aja tapi sayapnya sama-sama tertutup.
Saat malam, makhluk terbang misterius ini biasanya baru keluar dari gua dan mulai menelusuri sungai-sungai besar untuk mencarikan sebagai santapannya. Di Afrika sendiri, penduduk sekitar menyebut makhluk ini dengan nama Kongamato, yang konon berada di daerah Kamerun, barat Zambia, Angola, dan Kongo. Sosoknya pun dipercaya warga sekitar sering terlihat pada masa silam. Ada juga teori lain yang menyebut Ahol adalah primata terbang pertama di dunia. Legenda tentang burung raksasa juga telah menjadi bagian dari budaya Amerika bagian utara selama berabad-abad yang dikenal sebagai Thunderbird. Hingga kini, makhluk kriptid Ahol yang sempat diberi nama latin Pteropus pumus ini masih terus menjadi misteri, guys. Apalagi hingga kini belum ada bukti fisik yang menunjukkan adanya makhluk hidup seperti Ahol di hutan hujan di Jawa. Makhluk mitologi yang satu ini identik dengan Bali. Dalam mitologi Bali, Leak adalah penyihir jahat. Leak hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dukun pemburu leak. Di siang hari, ia tampak seperti manusia biasa, sedangkan pada malam hari, ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang digunakannya untuk membuat ramuan sihir. Ramuan sihir itu dapat mengubah bentuk Leak menjadi seekor harimau, kera, babi, atau menjadi seperti rangda. Leak di Bali kerap diidentikan dengan perilaku jahat para penganut ajaran kiri atau pengiwo, yang ini berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepala tersebut. Mirip kuyang kali ya guys ya. Leak dikatakan dapat terbang untuk mencari wanita hamil, untuk kemudian menghisap darah bayi yang masih di kandungannya. Konon katanya, jika ada seseorang menusuk leher Leak dari bawah ke arah kepala, pada saat kepalanya terpisah dari tubuhnya, maka Leak tidak dapat bersatu kembali dengan tubuhnya. Kebayangkan guys ya, kalau Leak lagi mau nyari mangsa tuh kan pisah tuh kepala dan organ-organnya dari tubuhnya. Jika ada seseorang menusuk leher Leak dari bawah ke atas kepala, maka Leak itu tidak dapat bersatu kembali dengan tubuhnya. Dan jika kepala tersebut terpisah pada jangka waktu tertentu, maka Leak akan mati. Dalam Lontar Durganing Purwa dinyatakan bahwa terdapat sekitar 35 jenis leak, diantaranya leak pemoroan, leak nengkleng, leak ukik, yang semuanya berkonotasi tentang keburukan di penganut ilmu leak itu sendiri. Selain Leak, Bali juga mempunyai cerita makhluk mitologi yang berwujud naga. Dan biasanya mitos mitologi ini kita sering dengar dari negara-negara Eropa, atau ada juga di Tiongkok yang berupa wujud ular besar yang bisa terbang, seperti yang di Dragon Ball itu loh guys. Nah, di Indonesia sendiri, tepatnya dari cerita masyarakat Bali, naga ini dikenal dengan nama naga Besuki. Naga Besuki adalah raja ular dalam mitologi Hindu. Dia digambarkan memiliki permata bernama Nagamani di kepalanya. Basuki adalah ular milik Dewa Siwa yang dikalungkan di lehernya, sedangkan di India Basuki digambarkan sebagai ular kobra yang kepalanya mengembang seperti siap menyerang. Kisah tentang Naga Besuki ini juga muncul dalam legenda terciptanya Selat Bali, yakni selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Konon kabarnya Naga Besuki bertempat tinggal di bawah kawah Gunung Agung. Naga ini diceritakan sangat sakti. Sisik dari naga ini bisa rontok dan berubah menjadi emas dan berlian. Jika Naga Besuki digambarkan sebagai naga yang besar dan sakti, berbeda dengan naga kecil bernama Warok Ngendok asal Semarang. Warok Ngendok merupakan hewan mitologi yang menjadi simbol kerukunan tiga etnis di Semarang.
Waro ini mengambil wujud buruk dengan kepala naga dan berkaki 4 seperti kambing, yang merupakan perpaduan antara kebudayaan 3 etnis yang ada di Semarang, yaitu Arab, Cina, dan Jawa. Waro ngendok menjadi simbol akulturasi unsur kebudayaan lokal saat Raden Pandanaran menyebarkan agama Islam di wilayah Semarang. Biasanya waro ngendok diarak dalam festival kebiaran atau perayaan Dukderan yang digelar untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Waro ngendok memiliki tubuh bersisik, mulut bertaring yang menganga, dan wajah yang cukup mengerikan sebagai lambang hawa nafsu yang harus dilawan. Kata waro berasal dari bahasa Arab waroi yang berarti suci, sementara ngendok adalah kata dalam bahasa Jawa yang artinya bertelur, yang dilambangkan sebagai pahala dari ibadah puasa. Jika Yunani mempunyai Pegasus sebagai makhluk mitologinya, Indonesia mempunyai kuda sembrani. Kuda sembrani adalah hewan mitologi yang diambil dari cerita legenda masyarakat Nusantara yang menggambarkan seekor kuda bersayap yang dapat terbang dan sangat berani. Dalam cerita pewayangan, kuda sembrani adalah kuda tunggangan Bathara Wisnu. Sementara menurut hikayat rakyat Jawa, sembrani merupakan alat transportasi bagi raja, ratu, dan senopati yang konon menurut cerita bila berpergian selalu menggunakan kuda sembrani agar dapat dengan mudah dan cepat sampai tujuan. Dalam budaya populer, kuda sembrani sering dianggap sama dengan Pegasus, meskipun keduanya berbeda, dan kuda sembrani tidak memiliki konotasi dari mitologi Yunani. Sebuah padanan yang lebih tepat untuk kuda sembrani mungkin adalah kuda terbang atau kuda mistik. Untuk makhluk mitologi berikut ini pasti kalian sering mendengar cerita legendanya. Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul adalah sesosok roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan dan secara umum disamakan dengan Kanjeng Ratu Kidul, meskipun menurut beberapa kalangan sebenarnya keduanya berbeda. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri dan Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Oke guys, itu tadi beberapa contoh kecil saja kisah mitologi yang berasal dari Indonesia, yang diantaranya menggemparkan dunia. Masih banyak lagi cerita makhluk mitologi Indonesia menurut cerita dari masyarakat masing-masing daerah di Indonesia. Kalau mau dijabarin semuanya bisa panjang videonya. Siapa nih di antara kalian yang tertarik dengan cerita makhluk-makhluk mitologi yang ada di dunia ini, yang pastinya sangat bikin penasaran dengan berbagai bentuk wujud dan ceritanya? Kalian bisa tambahin kalau ada cerita yang kurang lengkap atau koreksi bila ada yang kurang tepat ya guys ya. Terima kasih sudah klik dan tonton video ini. Kakak kelas pamit. See ya.